Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lintas Masjid Sunggal Kota Limbaru. Pagi hari ini kajian di Ahad subuh pagi di Masjid Al-Amin yang ada di Pasar Macan. Oke, kita ikuti. Allah masih memberi kita yaitu berbagai macam-macam nikmat berupa nikmat kehidupan, nikmat umur, nikmat rezeki, dan yang paling utama ialah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan sampai saat ini kita masih bisa mengikuti kegiatan, yaitu di setiap ahad subuhnya mendengar tausiah, yaitu dari Al Ustadz Nur Ali Nasro. Dan selawat perangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati yaitu Ustadz Nur Ali Nasro Ginting. Yang saya hormati yaitu Ketua BKM Masjid Al-Amin, yaitu Bapak Rifai, beserta para jamaah. Yang saya hormati yaitu Ketua FKSMM, yaitu Bapak Al Ustadz Muhammad Hendro SPDI. Yang saya hormati yaitu Ketua BKM yang bergabung di FKSMM. Yang saya hormati yaitu para satgas yang ada di luar. Yang saya hormati yaitu para YouTuber. Yang saya hormati yaitu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja acara ini. Yang pertama yaitu kata sambutan dari Ketua BKM Masjid Al-Amin, yaitu kepada Bapak Rifai, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari Ahad yang biasanya tiap Ahad rutin subuh kita laksanakan tausiah ataupun bersilaturahmi antar semua BKM ataupun masjid musholah. Dan tidak lupa pula kita di sini kita terus bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Al Ustadz Ali Nusron Ginting yang akan menjadi penceramah kita pada Ahad subuh hari ini, dan yang saya hormati Ketua FKSMM Bapak Muhammad Suhendro dan Bapak Ketua Satgas SMM yang telah hadir juga, dan yang saya hormati Bapak-bapak Ketua BKM yang tergabung dalam FKSMM, dan yang saya hormati orang-orang tua kami yang ada di sini, yang ada di dusun 1A ini, yaitu yang terus yang mengapai kami sebagai BKM Al-Amin. Di sini kami banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah hadir di sini.
Dan di sini saya juga mengucapkan atas nama BKM Al-Amin, mengucapkan kepada remaja masjid yang telah bekerja mulai dari semalam menyusun acara ini. Dan tidak banyak panjang lebar, saya sudahi sepatah dua kata saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak BKM Masjid Amin, yaitu Bapak Rifai yang telah memberikan kata sambutannya. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua FKSMM, yaitu Bapak Al-Ustadz Muhammad Hendro, SPDI. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin rabbal alamin. Yang kami hormati penceramah kita pada pagi hari ini, yakni Al-Ustadz Nur Ali Nasroh Ginting SPDI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Amin, yakni Bapak Rifai beserta dengan seluruh pengurus. Kemudian yang saya hormati seluruh ketua BKM dan jemaah masjid yang tergabung dalam FKSMM. Yang saya hormati tim YouTuber, tim Satgas, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari pengurus FKSMM mengucapkan ribuan terima kasih kepada BKM Masjid Al-Amin yang mana pada pagi hari ini telah menyediakan tempat, menyediakan hidangan kepada kita bersama. Semoga nantinya apa yang kita santap pada pagi hari ini dapat menjadi darah daging bagi kita, sehingga dapat menambah kekuatan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yaitu pada hari Ahad tanggal 10 Desember 2023 Ahad yang lalu, kita dari pengurus FKSMM dan BKM yang tergabung dalam FKSMM sudah mengadakan rapat untuk pembentukan jadwal kegiatan kajian Ahad subuh di tahun 2024. Dari 35 masjid yang bergabung dalam FKSMM, yang hadir dalam rapat itu ada 15 masjid atau musola. Maka yang tidak hadir dalam rapat itu kami anggap sudah sepakat dengan hasil keputusan yang sudah telah kami rapatkan di dalam rapat itu. Hasil keputusan yang didapat dalam rapat tersebut, pertama, bahwasannya untuk kajian Ahad subuh tahun 2024 kita ada sedikit perombakan. Kita akan tentukan kajiannya setiap Ahad.
Ahad pertama kajiannya tauhid tasawuf. Cuma berganti nanti ustadznya, yaitu kita rencanakan dalam rapat itu adalah Al-Ustadz Abi Maulana Syarifuddin LCMA. Kemudian untuk ahad kedua kajiannya adalah fikih, dan sudah kita tetapkan juga ustadznya adalah Ustadz Nur Ali Nasrul Ginting yang ceramah pada pagi hari ini. Jadi kita terus di ahad kedua kajian fikih bersambung. Kajian ahad pertama terus bersambung tauhid tasawuf, artinya nggak ganti-ganti ustadznya sampai dengan setahun ke depan. Baru ahad ketiga kita akan belajar tafsir dan hadis. Nanti insya Allah kita rencanakan anak dari Ustadz Abi Maulana Syarifuddin, yaitu Ustadz Maulana yang baru tamat dari Yaman. Jadi beliau terus ahad ketiga, tidak ganti-ganti. Maka untuk ke depan ini yang mencari ustadznya bukan lagi dari BKM yang menarik dalam kegiatan ASU, tapi dari pengurus FKSMM. Baru nanti ahad keempat kajian kita kajian umum. Ini nanti yang ustadznya ganti-ganti. Tapi untuk ahad pertama, kedua, dan ketiga ustadznya tetap tidak berganti-ganti, supaya kajiannya berkelanjutan setahun ke depan. Ada saran bagaimana dengan Ustadz Yazid? Tetap kita tetapkan, namun beliau tidak rutin lagi seperti semula. Tetap kita masukkan beliau di ahad keempat secara bergantian dengan ustadz-ustadz yang lain. Tidak etis rasanya kalau beliau selama ini sudah aktif kita nggak gunakan lagi, ya Pak ya kan? Setuju Pak ya? Nah, beliau tetap cuma bergantian di ahad keempat dengan ustadz-ustadz yang lain. Setuju Pak? Alhamdulillah. Ya. Ahad kelima ada juga nanti kita tentukan khusus. Dari kita, tapi kajiannya 4 itu yang pasti, ya. Kemudian bagi BKM yang tidak hadir, mohon maaf, tidak bisa memilih untuk bulannya di tanggal berapa. Maka kami sudah menetapkan untuk yang hadir. Tapi kemarin bagi yang hadir itu bisa memilih. Saya bulan 5, saya bulan 6, saya bulan 11, saya bulan 12, dan sudah kita catat itu. Maka selebihnya nggak hadir, nanti kita masukkan di bulan mana saja yang kosong di situ. Ya Pak ya, mohon maaf bagi yang tidak hadir kemarin. Ya, dan kesepakatan kita, mohon maaf untuk ujroh ustadz tetap seperti biasa 500.000, dan untuk FKSMM 100.000 rupiah tetap tidak ada perubahan. Dan bagi BKM yang tidak mempunyai sound system, yang pengeras suara yang kuat, kita dari FKSMM sudah ada inventaris sound system, nanti bisa dihubungi untuk di masjidnya manakala ada kajian ahad subuh. Dan alhamdulillah kita ada tambahan anggota baru dari Masjid Jami Alih Kelas Perumahan Rorinata tahap 9 pengembangan 3, ya, Masjid Jami Alih Kelas. Insyaallah mereka juga sudah mendaftar dan menjadi anggota kita, dan sudah ditetapkan mereka nanti insyaallah bulan 12 tahun 2024 untuk kajian as-subuh. Ini saya nggak tahu hadir apa enggak ini. Hadir enggak ini? Saya sudah WA itu di grup tadi. Ya. Itu yang pertama yang kita sampaikan. Yang kedua, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Dengan adanya pesta demokrasi ini, setan ingin menggiring diri kita untuk berpecah belah. Setan menggiring kita untuk saling hujat menghujat. Maka di sini perlu saya sampaikan kepada kita bersama. Saya baca di grup rame itu masalah pilihan masing-masing.
ada yang memilih calon ini, ada yang memilih calon ini, ada yang memilih calon. Saya bentuk FKSM dari awal adalah untuk menghubungkan tali silaturahim, jangan sampai kita berpecah belah hanya gara-gara berbeda pilihan. Mohon maaf, nanti akan kita buat ketentuannya di grup ya. Ya, saya akan buat nanti ketentuan di grup. Bahwasanya informasi untuk grup FKSMM ini hanya untuk share ilmu dan share info pengajian. Nanti kalau masing-masing memancing, di share adalah tentang pro yang calon ini, yang ini calon ini, pasti nanti akan saling menghujat satu sama lain karena nggak suka dengan pilihan yang dari teman yang lain. Ya, saya menghargai masing-masing jemaah ini pasti ada yang berbeda pilihan. Walaupun saya pribadi, ya pilihannya ada, dan mungkin ada yang pilihan yang lain berbeda. Tapi jangan sampai gara-gara berbeda itu kita saling berpecah belah. Itu yang nggak saya inginkan. Karena dibentuknya FKSMM ini untuk menyatukan kita dalam satu wadah agar silaturahim kita ini menjadi kuat dan kokoh. Ya, hati-hati saya. Ada yang pro Partai Umat, ada yang pro PKS, ada yang pro P3, ada yang pro Perindo. Jangan sampai, saya bilang. Kita hargai perbedaan pilihan itu, tapi jangan sampai kita saling hujat menghujat. Dan itu ramai saya baca di grup. Maka saya tegaskan hari ini, siapa nanti ada yang memposting di grup tentang pilihan calonnya, ya, maka akan saya hapus itu. Akan saya hapus. Karena saya admin, dan admin berhak menghapus hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mohon maaf, kalau kita ingin memposting calon yang akan kita usung, posting saja di tim pemenangan masing-masing. Di tim pemenangan masing-masing. Karena ini tendensius. Tendensius, Pak. Contoh, si Polan memposting partai ini, sementara dia nggak suka dengan partai itu. Maka terjadilah keributan. Yang dibilanglah ini pengkhianat, ini segala macam, jangan sampai terjadi. Saya nggak mau itu terjadi. Ya, maka mohon maaf. Ya, mulai hari ini kalau ada yang memposting tentang calon masing-masing yang mau diunggulkan, itu akan saya hapus sebagai admin. Saya ingin sampaikan bahwasannya grup FKSMM ini akan saya sampaikan kepada kita bersama untuk info pengajian dan info share-share ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Kenapa? Saya bilang, kalau sudah kita share tentang bicara politik, sementara kita berbeda pandangan politik, itu yang bisa ribut dan ramai nanti di grup. Salah ya Pak? Nah, itu. Saya memang selama ini diam aja, saya ingin lihat dulu. Saya lihat itu, saya baca semua itu. Masya Allah, jadi kayak gini nih gara-gara politik ini. Aduh, inilah hati-hatinya kita Pak. Saya bilang tadi, setan ingin menggiring diri kita dengan adanya politik ini. Hati-hati sekali untuk kita saling berpecah belah dan saling hujat menghujat satu dengan yang lain, yang pada akhirnya kita jadi bermusuhan satu sama lain. Itu yang tidak kita inginkan, ya. Dah, untuk kajian Ahad subuh, Ahad depan, tanggal 24 Desember 2023 kita bersilaturahim ke Masjid Babu Salam Sukamaju. Penceramanya adalah Ustadz Muhammad Nasir, Ketua BKM Masjid Al-Jihad Jalan Abdul Lubis Medan. Ustadz Muhammad Nasir, Ketua BKM Masjid Al-Jihad Jalan Abdul Lubis Medan. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua FKSMM yaitu Al-Ustadz Muhammad Hendro SPDI yang telah memberikan kata sambutannya. Baiklah, kita memasuki acara puncak yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Nur Ali Nasro Ginting SPDI. Kepada Al-Ustadz Nur Ali Nasro Ginting SPDI kami persilahkan dengan segala hormat. Dalam sholat itu protesnya yang sopan. Kalau imam kita salah, bukan kita biarkan, disuruh kita mengingatkan. Kayak mana cara mengingatkannya? Subhanallah.
Itu cara mengingatkan imam dengan cara yang paling indah, tetap menyebut nama Allah. Artinya kalau kita pun mau mengingatkan imam, itu yang sopan juga. Kita mau mengingatkan pemimpin yang sopan, jangan menyerang pribadinya. Saya nggak bela siapapun. Saya nggak berkampanye. Kadang orang kebablasan niatnya, saya ingin membela rakyat, tapi cara menyampaikan kritikan, cara menyampaikan itu tidak sopan. Ini salah juga. Meskipun dia membawa nama apa? Rakyat. Itu tradisi itu sebenarnya. Kalaupun masyarakat situ misalkan sepakat, ya tidak masalah di mic-nya di luar. Tapi kalau masyarakat situ tidak sepakat, ya kita hormati masyarakat situ. Karena ada korban salah satu jamaah ngaji, ini benar-benar mikirkan ini sampai sakit, sampai meninggal. Loh bener, terganggu gara-gara asal sholat subuh, itu mic speaker dari masjid tetangga, itu terlalu kuat. Lah dia nggak punya kemampuan itu. Akhirnya masjid tempat dia sholat, asal sholat sampai terganggu. Karena dia nggak bisa baca, fokus dengeri mic-nya yang terlalu kuat sana itu. Sudah diingatkan ke masjid tetangga itu, tetap berkeras. Lah penjaga masjid itu pun berkeras juga memang orangnya. Lah sudah dilaporkan ke kadesnya, kadesnya pun nggak bisa juga mengatasi. Orang kadesnya lebih muda, itu sudah orang senior di situ. Akhirnya orang ini sakit-sakitan, meninggal dia. Makanya jangan terlalu dipikirkan, Pak. Bukan nakut-nakuti, bukan. Maksudnya begini, bagi yang masjidnya dikuatkan, tolong masyarakatnya disurvei dulu. Udah sepakat belum? Jangan nanti ada tetangga kita yang non muslim kemudian terganggu. Kalau mayoritas tetangga kita non muslim, jangan kita terus berkeras. Tujuannya itu kan kita pakai mic supaya makmum ini tidak ketinggalan gerakan kita, supaya makmum ini mendengar bacaan kita. Kalau sampai keluar, ya itu tradisi masyarakat masing-masing lah ya. Jangan tanya ke saya. Tradisi masyarakat masing-masing. Itu perlu tembusannya nanti ke kadesnya atau kadusnya. Saya kalau memberi fatwa kayak gitu, wah ngeri juga. Karena itu tergantung masyarakat. Cocok di daerah sini belum tentu cocok di daerah sana. Cocok kan merasa? Cocok di daerah sini belum tentu cocok di sana. Maka kayak mana masyarakatnya, tolong benar-benar ini dipertimbangkan. Jangan langsung main kuat speaker. Tapi yang perlu itu sebenarnya kan ruang lingkup saja kita di masjid. Tapi kalau sholat Jumat misalkan adzan ngajinya itu memang perlu. Ya kita pun orang non muslim harus maklum. Namanya itu sholat Jumat itu untuk memberi kabar kepada yang lain, itu sudah dekat waktu sholat Jumat, ya harus maklum. Adzan kan pun boleh, nggak ada yang protes, kan nggak masalah. Tapi kalau sudah berlebihan sampai sholat setiap jahar waktu subuh lagi terkhusus, itu waktu subuh. Dan yang terganggu bukan cuman yang non muslim, itu justru orang muslim jamaah masjid lain. Ini kasusnya begitu. Nek suarane apik gak apa-apa Ustaz, imame suarane sampai ngono wong. Suarane wis mbah piye, elek, sini kuat pisan, terganggu betul lah gue. Mohon maaf lah kalau jawabannya kurang pas mungkin. Terima kasih, sudah bagus pertanyaannya. Wis yo 4 aja ya. Alhamdulillah. Langsung doa ya. Tanya terus kalau nggak doain. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واجعل افتراقنا بعد هذا افتراقا مأسوما مرحوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Terima kasih kepada Al-Ustadz Nur Ali Nasro Ginting SPDI yang telah memberikan tausiah. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan, terutama kepada diri kita dan kaum keluarga kita. Baiklah, telah selesai acara kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Enggak. Demikian tadi acara kajian Ahad subuh pagi bersama Lintas Masjid Sunggal Kota Limbaru melaporkan bersama Haris Ashab di Masjid Al-Amin Pasar Macan melaporkan. Sampai jumpa di Ahad depan. Satu untuk semua. Oke.